Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Bulughul Maram. Tadi terakhir adalah membahas tentang beberapa fawaid ataupun pelajaran dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, langsung saja kita ke hadis berikutnya. Ya, tadi telah dibawakan semua kan ya fawaidnya tadi. Fawaid dari hadis Anas bin Malik ini tadi. Apa tadi pembahasan terakhir? Ya, keutamaan Anas bin Malik ya. Iya. Ya, keutamaan Anas bin Malik yang beliau menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak di antara para sahabat muda terutama yang sering melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk beberapa keperluannya yang berkaitan dengan thaharah beliau terutama. Itu banyak. Atau keperluan yang lainnya secara umum. Bahkan Nabi SAW yang memiliki ya para sahabat yang senantiasa menjadi penjaga beliau secara khusus. Kan ada pembantu ya, secara umumnya keperluan Nabi disiapkan. Ada yang menjadi penjaganya. Ya. Penjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika beliau melakukan perjalanan ataupun safar. Ya, seperti siapa? Sahabat yang mulia Abu Qatadah. Ya. Jadi Abu Qatadah adalah di antara sahabat Nabi yang dikenal ya. Beliau senantiasa berusaha menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut sebagai pasukan terbaik yang berkendaraan. Karena di antara pasukan Nabi SAW ada yang berkendaraan, di antaranya menggunakan kuda, ada yang berjalan. Sebaik-baik pasukan kaum muslimin yang dia berkendaraan adalah Abu Qatadah. Adapun yang berjalan dengan menggunakan kedua kakinya adalah Salamah ibnul Aqwa, pelari tercepat. Ya, mengejar musuh, padahal musuhnya menggunakan kendaraan, yaitu kuda berhari-hari. Salamah ibnul Aqwa. Jadi lengkap ya, di antara para sahabat Nabi SAW lengkap. Ada yang ahli panah, ada yang ahli pedang, ada yang ahli berkuda, ada yang bahkan sebagai pelari tercepat. Lengkap. Makanya Nabi SAW yang menempatkan sesuai dengan ya potensi mereka masing-masing. Yang ahli strategi perang ditempatkan sebagai panglima perang. Yang ahli di dalam masalah dakwah ditempatkan sebagai dai, juru dakwah. Di antaranya nanti ya hadis yang akan kita bawakan dari sahabat yang dijadikan sebagai dai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Mu'adz ibnu Jabal. Ada yang ahli di dalam bahasa ya sebagai penerjemah, maka dijadikan sebagai penerjemah. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit yang sangat cerdas, pemuda yang cerdas dan nanti akan menjadi ahli fikih ya di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa 'anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepadaku atau memerintahkan kepadaku. Ini kata Al-Mughirah ibni Syu'bah. Nabi pernah memerintahkan kepadaku, khudil idawah, ambilkan untukku tempat air, ya, ambilkan bejana untukku. Kemudian diambilkanlah bejana tersebut, ya. Berarti untuk apa ini? Untuk keperluan bersuci, untuk istinja. Fantalaqa hatta tawaru anni, ya. Fantalaqa, maka Nabi kemudian berjalan, ya, dengan membawa tempat air tersebut, hatta tawaru anni, sampai menghilang dari pandanganku, ya, sampai menghilang dari pandanganku. Faqadha hajatahu, kemudian Nabi SAW, ya, melakukan qadha hajat, ya, muttafaqun alaih. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam banyak tempat di kitab sahih beliau. Dalam beberapa tempat, ya. Adapun lafaz hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini adalah bagian dari hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabus salat, ya. Dalam bab as-salatu fil jubbah asy-syamiyah. Salat dengan menggunakan jubbah dari Syam, ya. Jubbah, pakaian yang panjang yang menutupi tubuh yang biasa dipakai oleh orang-orang Syam. Ini babnya. Salat menggunakan jubah tersebut, jubah dari Syam. Ini di dalam kitab salat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim juga dibawakan riwayat ini. Ya, semuanya dari jalur atau jalan Al-A'mash. Jadi ini para ahli hadis biasanya dijuluki dengan ciri tertentu. Di antaranya adalah ini, Al-A'mash. Maknanya adalah Al-A'war, yang matanya yang satu, ya, buta sebelah, ya. A'mash maknanya adalah a'war. Tapi bukan untuk merendahkan menyebutkan aib ini. Untuk pengenalan saja, ya. Sebagaimana Al-A'raj, diriwayatkan dari Al-A'raj, si pincang. Jadi untuk mudah dikenali, menyebutkan beberapa cacat dalam rangka untuk dikenali, bukan untuk merendahkan, itu dibolehkan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, maukah kamu, ya, aku tunjukkan, atau Ibnu Abbas, ya, pernah mendengar Nabi SAW yang menyebut-nyebut seorang wanita penghuni surga. Maka dikatakan, maukah aku tunjukkan kepada kamu wanita penghuni surga? Maka disebutkan, itulah wanita penghuni surga yang berkulit hitam. Jadi penyebutan kulit hitam ini dalam rangka pengenalan, bukan untuk merendahkan. Jadi para ahli hadis seperti itu. Ada yang disebut sebagai si buta sebelah, ada si pincang, untuk memudahkan bagaimana sebagai pengenalan. Jadi kalau namanya sama, dikasih belakangnya misalnya Al-A'raj, oh berarti si fulan yang kakinya pincang misalkan. Al-A'mash berarti yang matanya buta sebelah, dan lain-lain. Ini dari jalur Al-A'mash. Kemudian dari Muslim Ibni Subay, dari Masruq, dari Al-Mughirah ibni Syu'bah. Ini
rangkaian sanadnya secara lengkap. Ya. Tadi ucapan Al-Mughirah Ibnu Syu'bah hatta tawaru anni. Ya, sampai Nabi SAW ya hilang dari pandanganku. Berarti beliau menutupi dirinya ya agar tidak kelihatan ya. Di dalam riwayat Imam Muslim hatta tawaru anni fi sawadil lail. Sampai beliau menghilang dari pandanganku, yaitu pada kegelapan malam. Ini di dalam riwayat Muslim ada tambahan fi sawadil lail, pada kegelapan malam Nabi menjauh. Ya, karena kan dikatakan qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah memerintahkan kepadaku khudil idawah, ambilkan untukku satu tempat air. Kemudian dibawa, kemudian Nabi pergi, kemudian menghilang dari pandanganku. Dalam riwayat lain yaitu di kegelapan malam atau pada kegelapan malam, pada malam yang gelap. Kemudian Nabi SAW ya melakukan qada hajat atau buang hajat. Berarti di dalam hadis ini ya terdapat dalil disunahkan bagi orang yang akan qada hajah itu menjauhkan diri ya, kemudian menutup dirinya dari pandangan manusia ya dalam rangka qada hajah ya. Di antaranya adalah dengan menutupi dirinya, misalkan dia berada di menutupi dirinya dengan beberapa di antaranya Nabi SAW menutupi dirinya dengan apa? Dengan menjauh ke tempat yang banyak pohonnya. Kemudian beliau qada hajah di belakang pohon tersebut misalnya. Ini disebutkan seperti itu. Sehingga aurat beliau itu tidak kelihatan. Ketika menjauh otomatis beliau tidak kelihatan. Kemudian suara beliau ketika qada hajat juga tidak terdengar ya. Atau baunya juga tidak tercium ya. Ini kalau keadaannya di tanah yang terbuka. Jadi disunahkan untuk menjauh, kemudian mencari tempat-tempat yang bisa digunakan untuk menutupi dirinya, baik dengan pohon, di belakang pohon, tentunya pohon yang tidak berbuah dan tidak dimanfaatkan, baik dimanfaatkan buahnya untuk dimakan atau untuk keperluan yang lainnya. Misalkan pohon kapas memang tidak dimakan, cuma dipakai untuk membuat atau membuat kain misalkan, ya digunakan sebagai bahan untuk membuat kain. Ini tentu tidak boleh. Ini pohon yang tidak berbuah, maka boleh ya berada di belakang pohon tersebut untuk menutupi dirinya. Jauh sehingga tidak kelihatan dari pandangan. Jauh sehingga apabila dia mengeluarkan suara ketika qada hajah tidak terdengar. Jauh sehingga ketika misalkan kotoran tersebut ya memiliki aroma yang tidak sedap juga tidak tercium oleh orang lain. Ini kondisinya ketika di tempat terbuka ya. Adapun ketika di tempat tertutup ya udah telah tercapai maksud kenapa dibuat tempat khusus ya, dalam rangka biar tidak terlihat ya, biar tidak tercium, biar tidak terdengar suaranya. Nah, terkadang kan ada ya orang yang qada hajat sambil mengeluarkan suara ya, suara misalkan orang terkena diare ya, jangan biasanya bersuara ya, ya seperti suara kentut misalkan. Ini sebagai adab ya, agar orang yang mendengarnya itu tidak merasa risih. Ini pelajaran adab ya di dalam qada hajat. Ini adalah satu pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Beliau hanya membawakan satu faidah saja ya, karena sudah ma'ruf ya maksud dari hadis ini.
Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan ya keterangan tentang sebagian tempat-tempat yang dilarang qada hajah pada tempat tersebut. Jadi beberapa tempat yang hendaknya seorang tidak melakukan qada hajahnya di tempat tersebut. Ini beberapa tempat. Jadi ada 4 riwayat yang berkaitan dengan hal ini. Kita akan bacakan semuanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqul la'inain. Ittaqul la'inain. Jauhilah 2 perkara yang menimbulkan laknat dari orang lain. Ittaqu al-la'inain. Jauhilah 2 perkara terlaknat. Disebabkan 2 perkara itu, seseorang itu akan dilaknat, dicela, disumpahin. Nah, bahasanya seperti itu. Ini ada 2 perkara. Apa itu 2 perkara tersebut yang harus dijauhi? Ya. Yang pertama adalah alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama adalah seorang yang buang kotoran di tengah jalan, yang jalannya itu dilalui manusia. Dibuang kotoran di tengah jalan. Ini kan menimbulkan laknat. Berarti dilaknat. Ini siapa yang buang kotoran di tengah jalan? Disumpahin orangnya. Ini suruh dijauhi. Jauhilah 2 perkara yang menyebabkan seorang dilaknat. 2 perkara yang terlaknat. Yang pertama, seorang yang buang kotoran di tengah jalan. Jalan itu dilewati manusia. Au fi dhillihim. Atau di tempat di sekitar jalan yang digunakan sebagai tempat berteduh. Misalkan di jalan ada tempat berteduhnya. Ya, kalau jalan sekarang ada semacam halte kalau sekarang untuk berteduh. 2 perkara yang terlaknat. Pertama, buang airnya di tengah jalan sehingga mengganggu orang, bisa keinjek atau yang lainnya. Atau di tempat berteduhnya. Ya. Buang di tengah jalan atau buang kotoran di tengah jalan atau buang kotoran di tempat berteduh yang ada di ya sisi jalan. Ini 2 perkara ini menimbulkan laknat, ya, menyebabkan pelakunya akan dilaknat, ya. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim, Imam Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Zada Abu Dawud. Adapun Imam Abu Dawud setelah membawakan riwayat ini memberikan tambahan an Mu'adzin, tetapi dari sahabat Mu'adz. Kalau tadi kan dari sahabat Abu Hurairah. Wal mawarid, dan buang kotoran di al-mawarid, tempat yang di dalamnya terdapat sumber air, ya. Al-mawarid itu adalah tempat-tempat yang banyak didatangi oleh orang karena ada sumber air, ya. Jadi sumber-sumber air itu biasa didatangi orang, malah dia buang air di sumber air tersebut, ya. Ini menyebabkan orang tersebut dilaknat, ya. Ini adalah tambahan yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Wali Ahmad an Ibni Abbasin, dan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ada tambahan au naq'imain, atau tempat, ya, berkumpulnya air, yaitu tempat yang banyak mengandung air, sehingga air tersebut ketika orang buang kotoran di dalamnya jadi tidak bisa memanfaatkan air tersebut, ya. Ya, al-mawarid atau naq'imain itu mirip-mirip, jadi tempat yang di dalamnya terdapat sumber air. Nah,
Wa fihima dha'fun. Tetapi pada dua riwayat ini, baik riwayat Mu'adz bin Jabal ataupun riwayat dari Ibnu Abbas, yaitu pada tempat-tempat yang terdapat sumber air itu ada kelemahan, ya. Ada kelemahan. Kemudian yang terakhir, wa akhraja at-Tabarani an-nahya an qada'il hajah tahtal ashjar al-musmirah. Kemudian dikeluarkan pula riwayatnya oleh Imam At-Tabarani tentang larangan dari qada hajah di bawah pohon yang berbuah. Ya, larangan buang kotoran di bawah pohon yang berbuah, yang mengandung buah, yang buahnya dimanfaatkan. Kemudian wa dhaffatin nahri, boleh dibaca dhaffah atau diffah. Boleh dua-duanya. Fathah ataupun kasrah. Wa dhaffatin nahri al-jari, dan buang kotoran di tepi sungai. Ya. Ini riwayat siapa? Imam At-Tabarani. Larangan qada hajah di bawah pohon yang berbuah, yang ada buahnya, yang mengandung manfaat buahnya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian larangan buang kotoran di tepi sungai yang mengalir, ya, karena apabila sungainya mengalir, ya, nanti kotorannya ikut kotorannya nanti kelihatan karena mengikuti aliran sungai tersebut, sehingga apabila orang ingin mencuci baju misalkan jadi merasa jijik, ya, karena ini tercemar. Ini dilarang. Min hadits Ibnu Umar bisanadin dhaifin, dari hadisnya Ibnu Umar tetapi dengan sanad yang dhaif. Berarti 3 hadis ini ada kelemahan. Jadi yang sahih apa? Yang pertama, jauhilah 2 perkara yang bisa menimbulkan laknat, yaitu buang air di tengah jalan atau di tempat berteduhnya. Nah, ini sahih. Adapun tambahannya di tempat yang terdapat sumber air, mata air, ataupun di bawah pohon yang berbuah, ataupun di pinggir sungai yang airnya mengalir, ini ada kedhaifan, ya, secara sanadnya. Walaupun maknanya nanti diterangkan oleh para ulama, maknanya adalah sahih, ya. Ini adalah 4 buah riwayat, ya, di dalam pembahasan ini, yaitu beberapa tempat yang terdapat padanya larangan, ya, buang air di dalamnya. Adapun dari beberapa sahabat yang kita bawakan riwayatnya ini, ya, semuanya telah dibawakan biografinya kecuali Mu'adz bin Jabal, ya, belum dibawakan. Adapun Mu'adz bin Jabal, beliau adalah Mu'adz ibnu Jabal ibni Amr ibni Aus al-Ansari al-Khazraji, seorang Ansor, ya. Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus, ya, suku Ansor, ya, suku Khazraj, ya, maka disebut sebagai al-Khazraji radhiyallahu anhu. Beliau mengikuti, ya, Baiat Aqabah yang kedua, ya. Baiatul Aqabah yang kedua. Kemudian setelah itu beliau mengikuti perang Badar dan peperangan selanjutnya. Nabi SAW yang mengutus beliau sebagai seorang juru dakwah yang mengajarkan agama kepada manusia. Ya, ketika itu beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, ke Yaman sebagai muallim, pengajar, sebagai dai, kemudian sebagai hakim, ya. Karena beliau adalah di antara sahabat yang paling mengetahui perkara yang halal dan haram. Maka Nabi membagi-bagi atau menyebutkan beberapa keutamaan para sahabat. Yang paling penyayang, ya, terhadap manusia di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Yang paling, ya, keras, ya, sikapnya, yang paling tegas di dalam membela kebenaran, di dalam membela yang al-haq adalah Umar bin Khattab. Yang paling
Qari. Jadi paling mengetahui, paling bagus ya bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay, ya, Ubay bin Ka'ab. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan setiap nabi itu di kalangan pengikutnya ada Al-Amin, memiliki orang kepercayaan. Adapun aminnya umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya. Aminnya umat ini, orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Berarti ini disebutkan Mu'adz bin Jabal adalah yang paling paham halal dan haram. Padahal masih muda usianya. Usianya masih muda. Beliau wafat, ya. Wafatnya beliau belum genap 35 tahun. Ya. Wafat dalam usia berapa? Dalam usia 34 tahun. Masih muda sekali. Kena penyakit, kena wabah taun. Itu nanti di apa? Di Syam, ya. Ya, taun Amwas, ya. Taun Amwas. Jadi ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal itu pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi 1 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Ya, kurang lebih. Kemudian Nabi SAW memberikan pesan kepada beliau. Kemudian membekali beliau, Mu'adz bin Jabal. Di antaranya, Nabi mengatakan, Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum, yaitu ahli kitab. Di Yaman, gitu, itu ahli kitab. Ya, ahli kitab berarti apa? Yahudi atau Nasrani. Tapi sebagian mengatakan di sini maksudnya adalah Nasrani. Di Yaman adalah Nasrani. Kalau di Madinah baru nanti ada Yahudi. Intinya ahli kitab, ya. Ahli kitab berarti kan umum, ya. Innaka ta'ti qauman ahli kitabin. Engkau akan mendatangi suatu kaum itu ahli kitab. Falyakun awala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka jadikan seruan dakwah yang pertama kali yang berserukan kepada mereka agar mereka bersaksi, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Di dalam riwayat lain, ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi dakwah tauhid yang utama sebelum dakwah yang lainnya. Ini ya wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan berdakwah ke negeri Yaman. Diantarkan oleh Nabi SAW. Dan ini adalah pertemuan terakhir. Setelah itu begitu beliau kembali, nanti Nabi SAW telah wafat. Kemudian Nabi melanjutkan, wa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka telah mentaatimu, itu telah bersyahadat, kemudian mengamalkan syahadatnya, memahami makna syahadat, kemudian fa'limhum, maka ajarkan kepada mereka, innallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka kabarkanlah, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan kepada mereka melakukan salat 5 waktu sehari semalam. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa inhum ata'u kalidzalik, jika mereka telah mentaatimu, fa'limhum, ya, ajarkanlah kepada mereka, beritahukan kepada mereka, ya, innallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturadu fi fuqaraihim atau ila fuqaraihim. Allah telah mewajibkan sedekah, maksudnya zakat. Jadi zakat disebutnya apa? Sedekah. Sesungguhnya Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, yang diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Ini berapa perkara berarti? Tauhid, salat, dan zakat. 3 perkara ini dulu yang disebutkan, ya. Kemudian Nabi melanjutkan,
ya, wa iyyaka wa qaraima amwalihim. Hati-hatilah engkau dari mengambil harta terbaik mereka. Jadi ketika mengambil zakat, jangan harta terbaiknya, tapi harta yang pertengahan. Kan ada misalkan hasil panen, ini kualitas terbaik, ini kualitas yang rendah, ini yang sedang. Jangan diambil dari yang baik, yang paling baiknya. Jangan yang diambil dari yang paling buruknya, tapi yang pertengahan, ya. Kemudian di ujungnya ketika Nabi mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, hati-hatilah engkau dari mengambil harta terbaik mereka ketika mengambil zakat tersebut. Kemudian takutlah engkau terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada hijab penghalang antara dia dengan Allah. Nah, ini adalah wasiat. Berapa wasiat berarti? Ya, 5 wasiat: tauhid, sholat, perintah zakat, kemudian harta yang diambil seperti apa, kemudian yang terakhir adalah jangan sampai engkau menzolimi orang, karena orang yang zolim doanya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Begitu orang yang doa orang yang dizolimi itu diijabah. Ya. Ini adalah di antara wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Dan di antara keutamaan Mu'adz bin Jabal ada beberapa hadis, ada beberapa ilmu yang tidak disampaikan ke sahabat yang lain, tetapi disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, kata Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah diboncengkan oleh Nabi SAW, yaitu di atas keledainya. Faqala li, maka kata Mu'adz bin Jabal, Nabi bertanya kepadaku, ya Mu'adz, hal tadri atau atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba, dan hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah apabila hamba tersebut memenuhi hak Allah? Qultu, kata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, haqqullahi 'alal ibad, ya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap hamba adalah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Ini hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba. Wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba man lam yusyriku bihi syai'a. Hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah adalah seorang hamba tidak akan disiksa. Tidak akan disiksa, ya, seorang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Allah tidak akan menyiksa, ya, seorang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Berarti di sini apa? Antara tauhid dan syirik. Kemudian Mu'adz mengatakan, afala ubashirun nas? Boleh enggak ya Rasulullah aku sampaikan ini kepada orang-orang? Maka Nabi mengatakan, la tubashiruhu fayattakilu. Jangan kau kabarkan kepada mereka sehingga mereka hanya bersandar pada hal ini saja. Tetapi di sini Mu'adz bin Jabal memahami larangan Nabi SAW itu bukan larangan yang bermakna haram, tetapi kekhawatiran, ya. Orang-orang hanya bersandar pada perkara ini. Kemudian ketika Mu'adz bin Jabal, ya, mengetahui keadaan para sahabat, tauhid telah kokoh, ilmu telah tersebar, maka beliau sampaikan riwayat ini, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka beliau khawatir menyembunyikan ilmu. Jadi larangan Nabi di sini ada sebabnya. Ini menunjukkan kedudukan Mu'adz bin Jabal. Ada beberapa perkara khusus yang hanya disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Yang kedua, beliau dipercaya sebagai seorang hakim, seorang pengajar, ya, seorang dai ke negeri kafir ketika itu, ya, negeri ahli kitab. Berarti kan butuh kecerdasan, butuh ilmu, butuh, ya, pengetahuan yang luas. Maka Nabi mempercayakan. Padahal ketika itu umurnya ketika itu sangat muda. Wafatnya umur 34 tahun, berarti ketika itu belum
Ya belum 30 tahun ketika itu. Ya. Ini menunjukkan di antara keutamaan ya orang yang masih muda, pemuda ya, dan dia senantiasa mempelajari agama. Karena pengikut para nabi rata-rata adalah para pemuda. Karena pemuda kan batasnya sampai umur 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun masih pemuda sebutannya. Tapi memang betul banyak sahabat-sahabat yang muda yang umurnya 20-an atau belasan, di bawah 30, berarti masih pemuda. Ya. Makanya Ashabul Kahfi kan para pemuda disebutnya. Ashabul Kahfi kan para pemuda. Karena umumnya para pemuda lebih terbuka ya pikirannya. Ya. Lebih terbuka pikirannya. Kalau orang sudah tua, udah syekh, punya kedudukan, itu kan susah menerima kebenaran. Karena beberapa faktor, entah bisa gengsi, merasa dia lebih senior dan seterusnya. Maka yang membinasakan Abdullah bin siapa namanya yang orang munafik di Madinah, Abdullah bin Saba. Bukan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini kan tokoh tadinya. Tokoh dari kalangan yang tua tapi ini, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh terkemuka. Begitu Nabi SAW datang ke Madinah, hilang itu ketokohannya. Maka dia merasa karena merasa diambil alih ketokohannya, dia menjadi hasad, kemudian menjadi orang yang munafik. Akhirnya binasa. Jadi fitnah kekuasaan, fitnah kesenioran, fitnah kekuasaan ini bahaya. Ya. Jarang yang selamat kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah di antara keutamaan mendakwahkan agama kepada para pemuda. Karena secara umumnya ya, para pemuda tentu ya pertama dari sisi fisiknya mereka lebih kuat. Kemudian dari menerima ilmu mereka lebih lebih mudah, karena kan semakin bertambah usia itu memori di dalam menyerap ilmu, kemudian kekuatan hafalan kan umumnya secara umum kan menurun. Ya semakin tua semakin menurun. Adapun ketika masih muda lebih mudah, apalagi ketika masa kanak-kanak. Maka para ulama ketika masih kecil mereka dimasukkan ke kutab, ya, tempat untuk belajar menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Baru nanti ketika bertambah usia, bertambah pemahaman. Ya, memang hafalan ketika makin tua makin berkurang, cuma pemahaman semakin bertambah. Kalau makin muda menghafal, walaupun pemahamannya belum sempurna tentunya umumnya. Ya, kecuali beberapa ya orang-orang tertentu. Ya kayak sebagian sahabat Nabi ini, kayak Zaid bin Sabit, dari muda sudah cerdas, Mu'adz bin Jabal dari muda sudah cerdas, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam. Ini dari masa remajanya sudah cerdas, sudah bertindak sebagai pemimpin, ya. Sudah jadi pemimpin, panglima perang sebagian. Kayak Usama bin Zaid belasan tahun jadi panglima perang. Tapi ini orang-orang khusus, ya. Orang-orang khusus. Ya, ketika menjadi pemimpin maka butuh ya kemampuan di dalam mengatur strategi perang, kan butuh kecerdasan, nggak sembarangan. Perang ini, ya, memimpin perang Usama bin Zaid belasan tahun. Di belakangnya para tokoh kibar, ada Umar bin Khattab, ya dan lain-lain. Ini para pemuda khusus, tapi dipuji, ya. Di antaranya adalah pujian kepada para pemuda yang lari, ya, dalam rangka menjaga agamanya, itu para Ashabul Kahfi. Maka Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat bab ya, lari dari fitnah adalah bagian dari agama, bagian dari keimanan, di Kitabul Iman. Jadi ternyata terkadang lari itu adalah sebagai solusi kalau memang tidak mempunyai kekuatan. Contohnya Ashabul Kahfi, ketika itu ada raja yang kejam, ya, Raja Dikianus atau Decius ketika itu.
Karena mereka tidak bisa menampakkan agamanya, maka mereka lari. Dalam rangka apa? Menjaga agamanya. Makanya para ulama ketika membahas tentang masalah hijrah, apakah hijrah masih berlaku? Masih berlaku apabila seseorang tinggal di negeri kufar. Apabila seseorang tinggal di negeri-negeri kafir dan dia tidak mampu menampakkan agamanya, maka harus hijrah. Kalau punya kemampuan untuk hijrah dari segi biaya ya untuk perjalanannya, dia harus hijrah di negara-negara kafir karena lari dalam rangka menjaga agamanya. Kalau dia tidak mampu, kecuali mampu dia, misalkan dia punya lembaga yang di dalamnya diajarkan kepada para mu'alaf, ajarkan tentang Islam, dia punya kemampuan menampakkan agamanya, baru boleh tinggal di negeri kafir. Berarti ada hajat dalam rangka berdakwah. Kalau dia tidak mampu, maka disuruh hijrah. Karena lebih menyelamatkan agamanya ke negeri-negeri muslim. Ini para pemuda, itu 7 orang pemuda ini di zaman Raja Dikianus ini, mereka tidak mampu menampakkan agamanya. 7 orang melawan ribuan orang, bahkan melawan pemerintahan, itu tidak mampu. Maka mereka pergi meninggalkan berusaha menyelamatkan agamanya, kemudian masuk ke dalam gua selama 309 tahun. Begitu bangun, tahu-tahu pemerintahannya telah berubah. Ya, agama Nasrani, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, telah menjadi ajaran resmi. Ya, menjadi ajaran resmi yang tadinya dimusuhi. Tetapi mereka ya telah tidur selama 309 tahun. Ini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya ya, kepada para hambanya. Mau dianggap kisah yang menakjubkan. Ibnu Abbas ketika membawakan kisah ini, para sahabat ataupun tabi'in itu pada takjub. Apakah kalian takjub dengan kisah Ashabul Kahfi? Ada yang lebih menakjubkan, yaitu kemukjizatan Al-Quranul Karim. Ini lebih menakjubkan lagi daripada sekedar kisah Ashabul Kahfi. Jadi ternyata salah satu di antara kiat untuk menjaga agama itu apa? Lari dari fitnah, bukan malah terjun masuk ke dalam fitnah. Ini dalam beberapa kondisi, karena dia nggak punya kemampuan. Ini mau ngapain ini? 7 orang mau melawan satu negara, ya nggak mampu. Ya, ini adalah di antara yang dicontohkan ya berdasarkan ya Al-Quran maupun Sunnah. Maka Imam Al-Bukhari membawakan bab seperti itu, bab lari dari fitnah dalam rangka menjaga agama adalah bagian dari iman ya. Bagian dari iman. Lari berarti membutuhkan apa? Membutuhkan ya anggota badan untuk bergerak. Nah, ini sebagai bantahan kepada kaum Murji'ah yang menyatakan amal adalah bukan bagian dari iman. Jadi beliau di dalam Kitabul Iman itu berulang-ulang bolak-balik membawakan riwayat-riwayat yang menunjukkan amal itu adalah iman dalam rangka membantah orang-orang Murji'ah. Ya. Ini Imam Al-Bukhari. Adapun tadi dikatakan Mu'adz bin Jabal, beliau wafat di mana? Beliau wafat di Syam ya. Karena ketika Nabi SAW wafat, beliau baru pulang kembali ke Madinah ya, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Abu Bakar telah wafat, Umar menjadi khalifah, maka beliau yaitu Mu'adz bin Jabal ditempatkan oleh Umar bin Khattab sebagai pemimpin di Syam, menggantikan Abu Ubaidah ibnu Jarrah, kan wafat duluan ya. Abu Ubaidah ibnu Jarrah wafat, kemudian digantikanlah kepemimpinan oleh Mu'adz bin Jabal. Bahkan Umar bin Khattab ketika beliau akan wafat, beliau sempat mengatakan, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, aku akan tunjuk dia sebagai khalifah setelahku. Sayangnya sudah wafat, maka silakan kalian bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin di antara kalian. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal ini wafat pada tahun berapa? 8
Hijriah, ya. Pada tahun 18 Hijriah, beliau wafat terkena wabah taun dalam usia yang masih muda, ya, umur 34 tahun, ya, umur 34 tahun. Ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Al-Isabah, ya. Dalam kitab Al-Isabah. Berarti masih muda. Ya. Pemuda pilihan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika membacakan firman Allah Ta'ala tentang siapa? Nabi Ibrahim, ya. Tentang siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim disebut sebagai apa di dalam surat An-Nahl? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat, maksudnya imam, pemimpin. Jadi disebut sebagai umat. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat, seorang imam, pemimpin yang diikuti. Ya. Qanitan lillah, hanifan, yang dapat dijadikan sebagai apa? Teladan. Ya, yang patuh, ya. Qanitan lillah, teladan yang patuh taat kepada Allah. Dan dia adalah seorang yang hanif. Walam yaku minal musyrikin, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Seorang imam, umat mananya imam. Karena umat di dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Umat di dalam Al-Quran memiliki 4 makna, di antaranya dalam maknanya imam, seorang yang diikuti. Maka ketika membaca firman Allah ini, Abdullah bin Mas'ud mengomentari, kana Mu'ad ummatan qanitan lillah. Mu'ad juga ummah. Ya. Mu'ad juga ummah. Mu'ad juga seorang imam, seorang pemimpin yang diikuti. Seorang yang taat kepada Allah. Jadi sebagaimana Nabi Ibrahim disebut sebagai ummah, yaitu maknanya imam, Mu'ad juga seorang ummah yang maknanya imam. Maka nanti disebutkan dalam beberapa athar, Mu'ad bin Jabal nanti akan dibangkitkan, ya, di kalangan ulama, dan beliau menjadi orang yang terdepan. Pemimpinnya para ulama adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Karena ulama yang paling utama tentu ulama di zaman sahabat, ya, ulama di zaman sahabat. Utamanya tidak didebati oleh generasi setelahnya. Ini adalah keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jamaah rahimanillah yakum, ya, riwayat yang pertama tadi dari Abu Hurairah adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Thaharah, ya. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud, ya, dari Abu Hurairah pula secara marfu. Tapi lafaznya adalah, kalau di dalam riwayat Muslim ini lafaznya dengan sighah mubalaghah, ya. Kalau yang di dalam riwayat Imam Abu Dawud justru lafaz yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi gini, ini kan Ibnu Hajar tadi mengatakan apa? Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Tetapi lafaz yang dibawakan bukanlah lafaznya Imam Muslim. Ittaqu al-la'inain. Jauhilah 2 perkara yang mengandung laknat, yang menimbulkan laknat. Ini di ujungnya rawahu Muslim, riwayat Muslim. Padahal lafaznya bukan lafaz Muslim ini. Ini lafaz Imam Abu Dawud. Lafaz Imam Abu Dawud. Adapun lafaz Imam Muslim menggunakan sighah mubalaghah. Jadi lafaznya adalah al-la'anain, bukan al-la'inain. Ya. 2, kalau disebutkan la'anain artinya adalah 2 orang yang dilaknat. Tapi maksudnya adalah perbuatan
dua perbuatan yang sangat dilaknat menggunakan sighah mubalaghah, ungkapan yang berlebihan, ya, perbuatan, ya, yang sangat terlaknat. Nah, gitu lafaznya. Kalau al-la'inain yang dilaknat saja, dua hal yang dilaknat. Tapi kalau la'anain sangat, gitu loh maknanya. Ya, sangat. Ini riwayat Imam Muslim sangat padahal, tapi yang dibawakan malah riwayatnya Imam Abu Dawud. Ya, berarti di sini ada apa? Faedahnya apa di sini? Kan Imam Ibnu Hajar mengatakan rawahu Muslim, riwayat Muslim. Ternyata ini bukan lafaz Imam Muslim. Lafaz Imam Abu Dawud. Kecuali misalkan dikatakan, ya, rawahu Muslim wa Abu Dawud. Dan ini lafaz Abu Dawud, tentu tepat. Tentu tepat, ya. Tetapi meskipun beliau tidak menyebut seperti itu, tapi beliau mengisyaratkan. Makanya di bawahnya zada Abu Dawud. Abu Dawud memberikan tambahan, tapi nggak secara langsung dengan riwayat di atas. Ya, Imam Abu Dawud memberikan tambahan, kemudian disebutkan dari Muad ibni Jabal, bukan dari Abu Hurairah. Isyarat saja. Seandainya maksudnya adalah berkaitan dengan riwayat di atas, harusnya dari Abu Hurairah juga, kan gitu. Nah, tetapi ya, hal seperti ini sekali lagi adalah hal yang wajar. Karena Bulughul Maram ditulis dengan hafalan. Dan nah, kita sering berarti kan mendapati, ya, berapa kali kita mendapati di dalam Bulughul Maram ini? Ya, berapa kali kita sering mendapati ketidaktepatan nisbat antara seorang yang meriwayatkan hadis di dalam kitabnya dengan lafaz hadisnya, kan sering. Ya, ini salah satunya. Riwayat Muslim ternyata lafaznya adalah lafaznya Imam Abu Dawud. Ya. Jadi yang penting maknanya adalah tidak keluar dari maksud. Ini maksud Imam Ibnu Hajar dengan makna. Lagi-lagi seperti itu. Dan insya Allah nanti akan ada lagi yang hal seperti ini. Ada lagi, banyak di Bulughul Maram. Ya. Jadi ungkapannya adalah dengan ungkapan la'anain, ya. Dengan sighah mubalaghah yang sangat dilaknat. Ini hadis yang pertama, ya. Hadis dari Abu Hurairah. Adapun hadis dari Muad bin Jabal, ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari jalur Abu Sa'id Al-Himyari dari Muad bin Jabal. Bunyinya, ittaqul mala'in ats-tsalas. Jauhilah 3 perkara yang menimbulkan laknat. Al-barazu fil mawarid. Yang pertama adalah buang kotoran di tempat sumber air, di tempat yang terdapat sumber air. Wa qari'atit thariq, ya. Kemudian buang kotoran di tengah jalan yang biasa dilewati manusia, wa dhilli, dan di tempat berteduhnya. Jadi ada tambahan, ya. Buang kotoran di tempat yang ada sumber air, kemudian di tengah jalan dan di tempat berteduhnya. Ini riwayat Abu Dawud. Tetapi ada kedhaifan tadi dikatakan. Ya. Ada kedhaifan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab At-Taqrib. Ya. Riwayat dari Muad bin Jabal adalah riwayat yang mursal. Ya. Intinya ada kedhaifan walaupun maknanya sahih. Karena didukung oleh riwayat Muslim tadi. Ya. Yang berkaitan dengan perkara yang terlaknat. Kalau di sini 3, kalau di riwayat Muslim 2, ya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas itu dari jalur Abdullah bin Al-Mubarak. Kata Imam Abdullah bin Al-Mubarak, akhbarona Ibnu Lahiyah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahiyah. Qala, ya, Ibnu Lahiyah mengatakan haddatsani Ibnu Hubairah. Qala,
dia mengatakan, akhbaroni man sami'a Ibnu Abbas yaqul, telah mengabarkan kepadaku, yaitu seorang yang mendengar dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul al-mala'in ats-tsalath, jauhilah 3 perkara yang menimbulkan laknat. Qila mal mala'in ats-tsalath ya Rasulullah, apa itu 3 perkara yang terlaknat ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, an yaq'uda ahadukum fi dhillin yustadhallu fihi, seorang duduk, ya, salah seorang di antara kalian duduk di tempat orang berteduh. Maksud duduk buat buang kotoran, ya. Seorang di antara kalian duduk di tempat berteduh, duduk dalam rangka buang kotoran. Nah, itu ini yang pertama. Au fi tariq, atau di tengah jalan. Au fi naq'imain, atau di tempat yang terdapat sumber air. Ini sama maknanya. Walaupun syaratnya di dalamnya ada kedhaifan. Kedhaifannya adalah adanya ibham dari seorang rawi. Apa itu ibham? Ketidakjelasan. Kan tadi disebutkan, telah mengabarkan kepadaku seorang yang mendengar dari Ibnu Abbas. Ini siapa seorang yang mendengar dari Ibnu Abbas? Nggak disebutkan siapa orangnya. Orangnya nggak disebut, hanya seorang yang mendengar Ibnu Abbas. Berarti kan di sini ada apa? Disebut sebagai, ya, ibhamur rawi, mubham. Rawinya nggak jelas siapa dari Ibnu Abbas. Ya. Kemudian di dalamnya ada Ibnu Lahiyah. Kemudian ada seorang tadi yang nggak disebut namanya. Ini menjadikan hadis ini dhaif. Seandainya yang dikatakan dhaifnya ini riwayat Ibnu Lahiyah, niscaya ringan. Kenapa? Karena yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Kan telah kita bahas dulu. Ibnu Lahiyah ini asalnya seorang rawi yang thiqah, yang meriwayatkan hadis dengan kitab. Jadi dia membaca dari kitab meriwayatkan hadis Ibnu Lahiyah. Kemudian di masa tuanya kitabnya terbakar, sehingga beliau meriwayatkan dengan menggunakan hafalannya. Ketika beliau meriwayatkan dengan menggunakan hafalannya, banyak ketukar riwayat-riwayatnya. Tetapi para ulama merinci, apabila riwayat dari Ibnu Lahiyah ini diambil oleh 3 orang Abdullah, disebut sebagai Al-Abadilah Ats-Tsalatsah, yang nama depannya Abdullah semua, itu murid-murid senior Abdullah Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnu Wahab, Abdullah Ibnu Yazid Al-Muqri. 3 Abdullah ini, maka riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Kenapa? Meriwayatkan kepada 3 orang ini dalam keadaan kitabnya masih utuh. Nah, gitu. Ini dihafal ini populer maksudnya. Jadi nanti dihafal. Kalau ada seorang rawi bernama Ibnu Lahiyah meriwayatkan hadis kepada 3 orang murid utama yang namanya semuanya Abdullah, Al-Abadilah Ats-Tsalatsah, maka riwayatnya sahih. Ini riwayat senior. Riwayat murid-murid senior. Nah, ini termasuk di antara riwayat murid senior kan dari Abdullah bin Mubarak tadi. Ini kalau kedhaifannya diakibatkan karena Ibnu Lahiyah, tapi ternyata kedhaifannya ada seorang laki-laki yang tidak disebut namanya, seorang yang mendengar dari Ibnu Abbas. Ini nggak disebut namanya, nggak jelas ini di sini. Maka menjadikan riwayat ini menjadi riwayat yang dhaif dari sisi sanadnya tentunya, ya. Dari sisi ya sanadnya. Adapun dari sisi makna, tentu para ulama ya membenarkan maknanya, ya, karena didukung dengan riwayat yang sahih, meskipun di dalam riwayat sahih cuma 2 hal yang terlaknat, 2 perbuatan yang menimbulkan laknat, ya, yaitu buang kotoran di tengah jalan atau di tempat berteduhnya. Ya, kalau di jalan dan di tempat berteduhnya dilaknat, ya apalagi buang kotoran di apa? Di tempat sumber air yang orang membutuhkan air tersebut untuk minum, ya, untuk ya mencuci pakaian dan seterusnya, ya. Maka ya masuk dalam larangan buang kotoran di tempat tersebut, ya.
Ya, kita langsung masuk ke pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Jam berapa ini? Nah, langsung. Di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ya, dallat hadhihi al-ahadits ala nahyi 'an at-takhalli fi ba'dil amakin lima fi dzalika min adhiyatin nas bitanjisi wal istiqdar wan natan. Hadis ini atau hadis-hadis ini yang kita bawakan tadi, 4 buah hadis ini menunjukkan ya atas larangan buang kotoran di sebagian tempat atau di beberapa tempat yang telah kita sebutkan tadi. Karena di dalam hal tersebut, yaitu buang kotoran di tempat-tempat tersebut, itu termasuk dari menyakiti manusia, ya, menyakiti orang-orang, ya, dengan membuat apa? Dengan menyakiti seseorang dengan najis yang ditimbulkan oleh dia, kotoran yang ditimbulkan oleh dia, bau busuk yang ditimbulkan oleh dia. Kemudian, ya, wa tasabbubi fi nashril amrad wa huwa madharu sayyi, dan menyebabkan tersebarnya beberapa penyakit, ya. Dan ini adalah suatu, ya, keburukan yang nampak, ya. Di sini sama saja yang membiarkan keburukan itu nampak, ya, karena membiarkan, ya, kotoran, ya, berada di tempat-tempat tersebut yang menyebabkan terjadinya penyakit. Salah satu sebab terjadinya penyakit, ya. Dan ini tidak sesuai, ya, dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Karena Islam mengajarkan apa? Menyeru, ya, ad-da'iyah ilan nadhafah, menyeru kepada kebersihan, ya. Menyeru kepada kebersihan. Jadi kalau seorang buang kotoran di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, itu sama saja dengan menyakiti orang lain, ya, dengan najis yang ditimbulkan oleh dia, dengan kotoran yang ditimbulkan oleh dia, bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh dia, kemudian menyebabkan terjadinya, ya, menyebarnya beberapa penyakit, ya. Dan ini menunjukkan apa? Suatu pemandangan yang buruk. Kalau kotoran dibiarkan, dilihat tidak enak dalam pandangan mata, ya. Ini tidak sesuai dengan, ya, tidak sesuai dengan seruan, ya, tidak sesuai dengan seruan yang didakwahkan oleh Islam. Islam mendakwahkan atau menyeru kepada kebersihan, ya, kepada an-nadhafah. Kemudian dari hadis-hadis yang kita bawakan tadi, 4 buah riwayat yang kita bawakan tadi, maka dihasilkan, ya, dihasilkan kesimpulan ada berapa tempat. Kalau kita kumpulkan dari seluruh riwayatnya, baik yang sahih maupun dhaif, dikumpulkan semuanya, ada beberapa tempat yang kita sebutkan tadi di riwayatnya, coba dikumpulkan, ya, ada 6 tempat. Ya, kita mulai dari awal. Pertama, ya, Thariqun nas, jalan yang biasa dilewati oleh orang. Jadi jalan yang masih digunakan, bukan jalan yang telah mati. Jalan yang digunakan oleh manusia, ya. Pertama, larangan kencing di jalan atau larangan buang kotoran di jalan. Yang kedua, di tempat berteduhnya. Yang ketiga, di tempat yang banyak terdapat, ya, sumber air atau sumber mawarid adalah maknanya adalah suatu tempat yang manusia mendatangi tempat tersebut disebabkan karena di dalamnya ada sumber mata air atau, ya, seperti penampungan air, danau, ya. Itu adalah disebut sebagai mawarid. Kemudian naq'il ma'i, tempat berkumpulnya air, itu juga mirip-mirip seperti mawarid, ya. Kalau mawarid lebih umum, ya. Bisa sumber mata air, bisa memang seperti danau yang ada airnya, ya. Adapun, ya, naq'il ma'i itu adalah hanya khusus, ya, air dikumpulkan. Jadi hanya khusus untuk penampungan air, ya.
Kalau tadi bisa umum, bisa mata airnya jadi keluar dari bumi tersebut atau memang tempat yang digunakan untuk menampung air. Adapun naqil ma'i ya, tempat yang digunakan untuk ya mengumpulkan air. Kemudian di bawah pohon yang berbuah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam di tepi sungai yang airnya mengalir, ya. Ini 6 tempat yang dilarang seseorang buang kotoran di dalamnya, ya. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, ya, baik riwayat yang sahih maupun riwayat yang dhaif. Adapun faedah yang bisa diambil dari riwayat-riwayat ini, ya, selain dari yang dibawakan oleh Abdullah Al-Fauzan, ya, ini ada beberapa pelajaran. Kalau pelajaran ini dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan ini adalah berkaitan dengan tempat-tempat, ya, kesimpulan dari 6 tempat yang dilarang untuk qada hajat di dalamnya. Ini Syekh Abdullah Al-Bassam membawakan beberapa fawaid, ya. Membawakan beberapa fawaid. Yang pertama, tahrimul baul awit ta'awud, ya. Awit ta'awud fi turukin nas allati yu'abbiruna ma'aha. Diharamkannya kencing. Ini salah tadi. Yang pertama. Saya ulangi yang pertama. Tahrimul baul awit taghawwud, ya. Ya, awit taghawwud fi turukin nas allati yu'abbiruna ma'aha. Au dhillihim alladhi yajlisuna wa yastadhilluna fihi. Au mawaridihim allati yasquna minha. Au yasquna minha mawashihim wa dawabihim, ya. Yang pertama adalah diharamkan. Pelajaran yang pertama adalah diharamkan kencing dan buang air besar di jalan yang biasa dilalui oleh manusia atau di tempat berteduhnya yang biasa digunakan untuk duduk oleh orang-orang dan berteduh dari ya panas matahari maupun hujan, atau di tempat yang terdapat air yang biasa mereka minum. Air tersebut digunakan untuk minum darinya atau digunakan untuk minum binatang ternak mereka. Au tifafil anhar wal bihar allati yatanazzahuna indaha, atau di tepi sungai atau laut, ya, yang mereka biasanya menggunakan sungai tersebut ya untuk bersih-bersih, ya, baik mandi ya maupun nyuci pakaian. Aw tahtal asjar al-musmirah, atau di bawah pohon yang berbuah, ya, yang mereka biasa memetik buahnya kemudian memakan darinya. Apabila tempat tersebut itu dikencingin atau digunakan untuk buang kotoran, maka tentu akan mencemari. Apabila misalkan buahnya jatuh mengenai kotoran, sehingga kotoran tersebut menempel pada buah tersebut, ya, sehingga seorang menjadi jijik tentunya, ya, yang harusnya dimakan malah jadi tidak dimanfaatkan, malah jadi tidak diambil buahnya. Ini mengotori, ya. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran berikutnya, ihtiramul at'imah wal ashribah, ya. Fala yajuzu ihanatuha bin najasat. Ini adalah penghargaan terhadap makanan dan minuman, sehingga tidak boleh seorang merendahkannya dengan apa? Dengan perkara-perkara yang najis. Buah
adalah makanan. Kemudian tempat sumber air adalah airnya digunakan untuk minum. Ini adalah dua perkara yang mulia karena digunakan untuk sebagai sarana manusia dalam rangka apa? Menjaga kelangsungan hidupnya, yaitu makan dan minum. Berarti perkara yang mulia. Ini tidak boleh ya direndahkan. Di antaranya dengan apa? Dengan menyebabkannya tercemar dengan najis ya. Di antaranya apa? Seorang ya buang kotoran di bawah pohon yang berbuah. Ini sama saja merendahkan makanan tersebut, atau buang kotoran di tepi sungai atau di tempat yang banyak airnya. Ini sama saja merendahkan ya minuman tersebut. Padahal makanan dan minuman adalah dua bahan pokok ya yang senantiasa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, minuman lebih umum karena airnya bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Makanan adalah dalam rangka seseorang ya dalam rangka seseorang ya dalam rangka mengkonsumsi ya, dikonsumsi untuk kelangsungan hidupnya. Ini dua hal yang harus mendapatkan kemuliaan ya. Jadi tidak boleh merendahkan. Makanya di antara perkara yang dilarang oleh para ulama disebutkan dalam kitab fikih yang berkaitan dengan qada hajat adalah cebok dengan menggunakan makanan, yaitu istijmar dengan menggunakan makanan. Itu dilarang karena ini makanan suatu yang mulia yang harus dihargai. Kenapa digunakan untuk cebok? Maka dilarang ya. Cebok dengan wortel, cebok dengan kentang, itu dilarang. Mungkin bisa menyerap kotoran kalau misalkan padat, tetapi dilarang karena makanan ini mulia ya, bukan digunakan untuk perkara-perkara yang buruk atau najis. Jadi makanan saja dimuliakan di dalam Islam. Bagaimana orang Islamnya gitu loh. Ya, ini makanan kan dimuliakan, ini makanan. Apalagi orang Islamnya, tentu lebih mulia lagi. Kalau makanan mendapatkan kehormatan yang luar biasa seperti ini, tentu kehormatan seorang muslim lebih layak untuk dijaga dan dilindungi, kan seperti itu. Ya. Makanannya saja dijaga seperti ini, tentu kehormatan seorang muslim lebih layak untuk dijaga. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, jawazu itlaqil la'nah ala man fa'ala ma fihi adhiyatul muslimin. Bolehnya memutlakkan kalimat laknat ya bagi orang yang melakukan perbuatan yang di dalamnya ada menyakiti kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin. Jadi seorang boleh memutlakkan kalimat laknat atas perbuatan yang di dalamnya menyakiti kaum muslimin. Ini kan menyakiti ini. Ini terlaknat ini, perbuatan ini. Nah, ini boleh mengatakan seperti itu. Kan Nabi mengatakan, jauhilah dua perkara terlaknat. Kenapa? Karena dua perkara ini merugikan kaum muslimin, ya. Karena kaum muslimin kan di antara ya manusia yang paling memperhatikan kebersihan. Pakaian tidak bisa digunakan untuk sholat apabila terkena najis. Berarti sangat sensitif ya dengan najis seperti ini. Berarti kalau tempat-tempat yang harusnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk berwudu, untuk mandi, itu terkena najis, berarti ini menyakiti kaum muslimin secara khusus ya. Secara umum menyakiti manusia. Maka boleh ya menggunakan kalimat laknat. Ini terlaknat nih orang yang buang kotoran di sini. Ini boleh. Ya. Boleh menggunakan kalimat seperti itu. Kemudian di dalam hadis ini ya fil hadis kamalu syariah al-islamiyah wasumuwiha ya wasumuwiha, kesempurnaan syariat Islamiyah dan ketinggiannya ya. Fil hadis, di dalam hadis ini terdapat faedah
kamalu syariatil islamiyah, kesempurnaan syariat islamiyah, wa sumuwiha, dan ketinggiannya. Ya, min haitsun nadhafatu wan nazahah. Ya, wa bu'duha 'anil qadarah wal wasakhah. Itu dari sisi kebersihannya dan dari sisi jauhnya dari segala perkara yang yang buruk dan kotor, ya. Kemudian wa tahdhiruha amma yadurun nas fi abdanihim wa adyanihim wa akhlaqihim, dan peringatan, ya, dari perkara-perkara yang menimbulkan madarat bagi manusia, baik madarat yang berkaitan dengan badan, dengan tubuh, ataupun madarat yang berkaitan dengan agama dan akhlak mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ini dalam surat Al-Ahzab, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, padahal mereka tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka disakiti, maka sungguh orang yang melakukan hal tersebut mereka telah, ya, mereka ditimpa, ya, suatu perkara yang buhtan, ya. Buhtan adalah kedustaan yang nyata, itu buhtan. Wa itsmam mubina, dan mereka ditimpa oleh dosa, ya. Itsmam mubina, ya. Wa qad ihtamalu buhtana wa itsmam mubina. Mereka telah ditimpa, ya, oleh dosa yang besar, ya, disebabkan karena kedustaan mereka, ya. Makanya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab difitnah, ya, dituduh mengaku sebagai nabi, dituduh mengganti rukun Islam, rukun iman, padahal beliau tidak melakukan hal tersebut. Maka beliau mengatakan, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau wahai Rabb, ini sungguh buhtan. Ini adalah kedustaan, ya, yang besar, kedustaan yang nyata. Jadi buhtan itu perkara yang tidak masuk akal tapi dilakukan terang-terangan. Seperti itu. Kenapa kaum muslimin disakiti? Nggak masuk akal, nggak ngapa-ngapain, kenapa disakiti? Ini namanya buhtan, ya. Jadi kekonyolannya nyata, tetapi mereka masih terang-terangan melakukan. Kan banyak contohnya di zaman ini. Kaum muslimin nggak ngapa-ngapain, kenapa dimusuhi? Kan konyol, ya. Orang muslim hanya rajin ke masjid, sebagian ada yang dipukuli setelah pulang dari masjid. Orang muslim hanya memakai pakaian yang syar'i, kemudian memanjangkan jenggot, diperiksa dengan pemeriksaan yang ketat. Ini kan konyol. Kecuali ada indikasi dia melakukan sesuatu dalam keadaan normal, berarti kan ini adalah buhtanun azim, kedustaan, kekonyolan yang nyata ditampakkan, ya, seperti itu. Maka, ya, orang-orang yang menyakiti kaum muslimin berhak mendapatkan laknat. Laknat secara umum, laknat bagi orang-orang yang menyakiti kaum muslimin itu umum. Adapun kalau menyebut nama itu, ya, jangan. Adapun kalau menyebut nama-nama langsung sebaiknya jangan, ya. Kecuali memang telah nyata, ya, nyata permusuhannya, ya. Kalau belum nyata permusuhannya, maka kita sebut secara umum. Orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, semoga Allah melaknat mereka, itu boleh, ya. Itu boleh. Makanya ketika Nabi SAW melaknat si fulan, kan ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu ketika beliau melakukan apa? Ya, kunut nazilah, kan seperti itu. Ya. Kemudian pelajaran pelajaran terakhir dari hadis ini,
Al-la'nu ma'nahu ad-du'a'u bitardihi an rahmatillah wa hadha du'a'un alaihi min madhlumin wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ya ittaqi da'watal madhlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ya, hadis yang kita bawakan tadi tentang kisah Mu'adz bin Jabal. Yang dimaksud dengan laknat maknanya adalah ad-du'a bitardihi an rahmatillahi ta'ala. Sebuah doa yang maknanya seorang itu dijauhkan dari rahmat Allah, itu namanya laknat. Dia dilaknat, maknanya dia dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Dan ini adalah ya wa hadza du'aun, ini adalah doa alaihi min madlumin. Kalau dinisbatkan kepada orang-orang yang dizolimi, ya, maka ini adalah maknanya doa yang buruk. Kan ada doa lahu, berarti doa yang baik. Doa alaihi, berarti doa yang buruk. Kalau dinisbatkan kepada orang yang dizolimi, maka laknat maknanya adalah doa yang buruk, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, takutlah kalian, tadi yang saya bacakan, ya, takutlah kalian terhadap doanya orang yang mazlum, yang dizalimi. Ittaqi da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena tidak ada ya hijab, pembatas, penghalang antara ya doanya dengan Allah tabaraka wa taala, sehingga doanya itu akan dikabulkan. Ya, meskipun orang kafir kalau dia dizolimi dan dia berdoa maka akan dikabulkan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apabila memang dia dizolimi. Bagaimana seorang muslim yang disakiti, tentu lebih layak untuk diijabah doanya, ya. Ya, inilah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ya. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, yaitu hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.